Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tapi ternyata suara tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kami di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar gembira untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap Sekutu. Saya mendengar berita itu dari radio BBC London. Oleh karena itu, telah terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, yang Anda bicarakan tentang kekosongan kekuasaan itu, maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita karena telah menyerah terhadap Sekutu. Sedangkan Sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, saya sudah mengerti dengan penjelasan Anda. Terima kasih. Jadi apa yang harus dilakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Imam Hatta untuk memproklamasikan bangsa Indonesia? Saya setuju dengan usulan Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan oleh Musyahril itu benar, karena kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu diproklamasikan. Oleh karena itu, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan dipublikasikan oleh TPKI. TPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kitalah yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan yang lain akan memerintahkan golongan pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menanyakan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Apa ada Bung Karno di rumah? Kami ingin bertemu dengannya. Mas ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Kalau begitu silakan masuk. Assalamualaikum. Sebentar saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Baiklah. Oh, Kang Mas. Ada yang datang mencari. ya siapa Bu? Pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemui mereka. Ya, silakan duduk. Maksud apa saudara-saudara datang kemari? Mendengar berita tentang kekalahan Jepang terhadap Sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu kami para golongan pemuda mengadakan rapat. Dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia.
tidak boleh begitu saja memproklamasikan kemerdekaan kita. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Bisa membahasnya dalam sidang PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dari tangan rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI, karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Menunggu yang Jepang untuk memerdekakan bangsa ini. Kita harus bisa bangkit dalam memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang harus diperhitungkan. Bayangkan bagaimana kita harus tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tapi Bung, semakin cepat memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah lama diderita oleh rakyat ini. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Begitu, kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing menyertakan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan pada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh bergabung, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semua dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang ini adalah hendaklah menghadapi persekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan, agar kita bisa mempersiapkan dengan baik. Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ini nampaknya golongan tua takkan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Itu benar. Jadi apa saran untuk masalah ini? Bagaimana kalau kita menghasilkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Bagaimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawadenan di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Judan di Subeno. Dan letaknya di bawah komando peta Purwokerto yang memiliki hubungan erat dengan Daidan Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, kita akan melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan PETA di bawah pimpinan Darwis. Ya, ada apa? Jadi begini, Bung. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno? Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Atas perancangan ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas oleh sidang PPKI? Kita harus menunggu PPKI. PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang.
Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belakang? Apa yang akan Anda lakukan, Bung? Apa selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu saat ini juga. Ini rakyat-rakyat yang bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan inilah saatnya. Tenang saudaraku sekalian. Mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Oke? Tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikuti saya. Saya mengerti perhitungan Anda tentang proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita bisa melakukan ini semua? Asalkan kita bersama, kita pasti bisa. Pula, para pemuda Jakarta sudah menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Sabo kacamata di mana? Ya, ini kesempatannya, Bu. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh PETA tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan dari Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah siap. Jika iya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana jika kita membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan? Jepang tak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika dia tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide, bagaimana kita meminjam rumah perwira angkatan Jepang, yaitu Laksmana Maeda. Baiklah, Bung. Pulang ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Tunggu, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, ada apa, Bung? Kami perlu tempat untuk merencanakan kemerdekaan pada esok hari. Benarkah itu? Silakan masuk. Sebenarnya saya turut bergembira dengan kabar itu. Silakan pergunakan ruangan ini, Anda yang Anda perlukan. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Apakah ada penanda kertas Laksamana?
penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Kami sudah setuju tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh para hadirin saat ini, seperti Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti ini atas nama Indonesia. Ya, saya setuju. Saya juga mengusul bagaimana jika naskah ini yang menandatangani adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Siap. Apakah sini ada yang mengasih ketik? Oh, ada. Mari ikuti saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa-lupa. Bagaimana kalau kamu saja yang menjahit benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada cuma kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita punya niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan saja Sangsaka Merah Putih. Sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah
Putri, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kemerdekaan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Laksanakan. Siap. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Seluruhnya siap gerak. Teruskan. Indonesia ibu bangsa. Langkah tegak maju. Jalan. Kau ku puja, kau ku kasihi. Merah siap. Pada kamera putih. Hormat, gerak. Bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Begini Bu, ada hal yang ingin bicara. Baiklah kalau begitu, kami mohon undur diri dulu.